Jikalau kita memohon pengampunan asal sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak diampuni. Makanya 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan pasti mengampuni. Tapi pertanyaan kita, apa arti mengampuni? Mengampuni itu ada dua arti. Mengampuni itu dalam hubungan dengan opelema, hutang tadi, itu artinya menghapuskan hutang. Jadi mengampuni itu artinya menghapuskan. Makanya Kolose 2 ayat 13-14 tadi, Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang kita. Jadi mengampuni itu artinya menghapus. Ide tentang penghapusan dosa ini itu muncul pada waktu Daud mengaku dosanya di Mazmur 51 ayat 3 ayat 11. Hapuskanlah pelanggaranku, hapuskanlah segala kesalahanku. Petrus waktu berkhotbah pertama kali di Kisah 3:19 dia bilang supaya dosamu dihapuskan. Yohanes Pembaptis juga bicara tentang Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengampuni artinya menghapuskan. Jikalau Allah mengampuni saudara, Dia menghapuskan dosa saudara. Hapus itu artinya dosa saudara tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, ingat di akhir zaman semua orang harus berdiri di hadapan takhta anak domba Allah untuk dihakimi. Tapi bagi orang percaya, kita mau dihakimi apa? Dosa. Untuk yang tidak percaya, dosa mereka dihakimi. Tapi untuk orang percaya mau dihakimi apanya? Dosanya sudah dihapus. Lalu apa yang dihakimi? Kita akan berdiri di hadapan takhta anak domba bukan untuk dihakimi dosa-dosa kita. Kita dihakimi perbuatan baik kita yang berdampak kepada upah kita di surga. Bukan lagi dosa kita, karena dosa kita sudah dihapus. Itu arti pertama mengampuni. Arti kedua, mengampuni itu artinya menghalaukan, mengusir, atau membuang jauh. Ide inilah yang dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pada kita pelanggaran kita. Dijauhkan. Mengampuni artinya dijauhkan. Sejauh timur dari barat. Wiersbe bilang, Anda dapat mengukur jarak dari kutub utara ke kutub selatan. Tapi tidak dapat mengukur jarak dari timur ke barat. Ini adalah gambaran yang indah dari dosa-dosa kita yang dibuang selamanya. Coba Mika 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Lanjutannya, dan melemparkan segala dosa kita dalam tubir laut. Apa itu tubir laut? Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang begini. Dosa-dosa kami akan kau pijak-pijak dan kau lemparkan ke dasar laut. Tapi sebenarnya kalau saudara lihat kamus, tubir itu bukan hanya sekedar dasar, tapi semacam lembah lagi, cekungan lagi di dasar laut. Jauh ke sana dosa kita dilemparkan. Sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut, Dia melemparkan segala dosa kita. Idenya apa? Kalau itu sudah dijauhkan, maka sudah dilempar jauh, maka tidak mungkin dibawa kembali lagi. Begitu Allah sudah mengampuni dosa kita, Dia tidak bisa mempersoalkan itu lagi. Makanya Ibrani 10 ayat 17 bilang, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Manusia kalau mengampuni kita, besok-besok dia bisa ungkit. Dari 12 tahun yang lalu juga dia masih ingat. Tapi kalau Tuhan, karena ide di sini adalah dibuang jauh, tidak bisa diungkit lagi. Makanya ada satu ilustrasi bilang, pada waktu kita memohon pengampunan, Allah membawa dosa-dosa kita yang penuh karung itu diisi di perahu sampan, lalu pergi ke tengah laut, dikasih pemberat, lalu tenggelamkan di tubir laut. Sebelum Tuhan pulang, Tuhan taruh spanduk di sana, dilarang memancing di sini. Artinya apa? Sudah dikubur, tidak boleh diungkit lagi. Ini pelajaran bagi saudara semua, kita semua. Kalau sudah mengampuni orang, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau sudah betul-betul mengampuni orang, jangan dikorek-korek lagi. Kalau sudah mengampuni orang, buang jauh. Jikalau Tuhan saja membuang jauh dan tidak mengingat-ingat, siapakah engkau sehingga mengungkit-ungkit kesalahan orang? Mengampuni artinya membuang jauh. Karena itu, tidak peduli seberapa banyak dosa kita, seberapa merah dosa kita, seberapa hitam hidup kita, Tuhan menghalaukannya. Karena itu dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun kita sudah percaya Yesus, masih banyak dosa bukan? Maka biarlah tiap hari kita datang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin.